Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Syam, Prodi Ekonomi Syariah, kelompok 2, semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang arti dan ciri-ciri ilmu pengetahuan. Baik, langsung saja saya akan paparkan materinya, yaitu yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, masdar dari alimah, ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Sementara itu, secara istilah, ilmu diartikan sebagai idroku syai bin hakikoti, atau mengetahui secara hakiki. Dalam bahasa Inggris, ilmu biasanya dipadankan dengan kata science. Dalam bahasa Indonesia, kata science berasal dari bahasa Latin, dari kata scio, scie, yang berarti tahu. Umumnya diartikan ilmu, tapi sering juga diartikan dengan ilmu pengetahuan. Meskipun secara konseptual mengacu pada makna yang sama, dapat disimpulkan bahwa ilmu merupakan keseluruhan usaha yang dengan sadar dilakukan untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan alam manusia. Pengetahuan berasal dari kata tahu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2008, kata tahu memiliki arti antara lain mengerti sesudah, melihat, menyaksikan, mengalami, dan sebagainya. Mengenal dan mengerti. Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman manusia itu sendiri, dan pengetahuan akan bertambah sesuai dengan proses pengalaman yang dialaminya. Dapat disimpulkan, pengetahuan merupakan segala sesuatu yang dilihat, dikenal, dimengerti terhadap suatu objek tertentu yang ditangkap melalui panca indera, yakni indera pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan, dan perabaan. Ilmu pengetahuan adalah proses kegiatan yang menggunakan cara, alat, metode, prosedur hingga menghasilkan pengetahuan bagi setiap individu. Pengertian ilmu pengetahuan menurut para ahli antara lain: 1. Helmi Akpoto menyatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematik, konsisten, dan berkesinambungan, serta telah teruji kebenarannya dan dapat diandalkan kegunaannya bagi manusia. 2. Dadang Ahmad menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan adalah suatu proses pembentukan atau konstruksi yang terus-menerus sampai dapat menjelaskan fenomena dan keberadaan alam itu sendiri. 3. Ashley Montagu adalah bukunya The Culture Man menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari pengalaman, pembelajaran, dan percobaan untuk menentukan hakikat yang dipelajari. 4. Avainev dalam bukunya Marxist Filosofi menyatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan manusia tentang alam, masyarakat, dan pikiran. Ia mencerminkan alam dalam konsep kategori-kategori dan hukum-hukum yang ketepatan dan kebenarannya dapat diuji dengan pengalaman praktis. 5. Menurut A. Susanto yang mengutip pendapat Supralan Suhartono, ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang menjelaskan tentang adanya suatu hal-hal yang diperoleh secara biasa atau sehari-hari melalui pengalaman kesadaran, informasi, dan sebagainya. Dari beberapa definisi di atas dapat kami simpulkan bahwa ilmu pengetahuan merupakan hasil dari proses mencari tahu, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari tidak dapat menjadi dapat. Dalam proses mencari tahu ini mencakup berbagai metode dan konsep-konsep, baik melalui proses pendidikan maupun melalui pengalaman. B. Ciri-ciri ilmu pengetahuan. 1. Bersifat akumulatif dan merupakan milik bersama. Ilmu dapat digunakan untuk penelitian dan penemuan hal-hal baru, dan tidak menjadi monopoli bagi yang menemukannya saja. Setiap orang dapat menggunakan atau memanfaatkan hasil penemuan orang lain. Contoh: A. Penggunaan metode yang digunakan dalam pembelajaran tidak hanya ceramah, tetapi
ada metode lain, misalnya diskusi yang bisa digunakan di kelas dalam rangka mengaktifkan siswa. B. Media pembelajaran tidak selamanya harus elektronik, tetapi manual juga bisa digunakan selama tepat dalam penggunaannya. 2. Kebenarannya tidak mutlak. Kebenarannya suatu ilmu tidak selamanya mutlak. Hal ini terjadi karena yang menyelidiki atau menemukannya adalah manusia. Kekeliruan atau kesalahan yang mungkin terjadi bukan karena metode, melainkan terletak pada manusia yang kurang tepat dalam penggunaan metode tersebut. Contoh A. Pendekatan dalam pembelajaran muncul berbagai nama, misalnya pembelajaran partisipatif, kontekstual learning, kooperatif learning. 3. Bersifat objektif. Prosedur kerja atau cara penggunaan metode dalam menemukan atau meneliti sesuatu harus didasarkan pada metode yang bersifat ilmiah, tidak tergantung pada pemahaman secara pribadi. Contoh A. Berbagai model pembelajaran muncul dengan diawali penggunaannya dalam pembelajaran, kemudian diteliti efektivitas dari masing-masing model tersebut, kemudian disosialisasikan. Harsoyo 1977 mengemukakan ciri-ciri ilmu itu ada 4, yaitu bersifat rasional, empiris, umum, dan akumulatif. Dari keempat ciri tersebut, Anda untuk memaknai masing-masing ciri dan mengaplikasikannya dalam contoh-contoh konkret. 1. Bersifat rasional. Hasil dari proses berpikir merupakan akibat dari penggunaan akal atau rasio yang bersifat objektif. Contoh A. Penggunaan pembelajaran partisipatif dapat menumbuhkan kreativitas pada siswa karena pelaksanaannya setiap siswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapat atau gagasan atau dalam mengambil keputusan. B. Penggunaan pembelajaran kooperatif dapat menumbuhkan kerjasama di antara peserta belajar karena dalam pelaksanaannya peserta belajar dibagi dalam kelompok kecil untuk memecahkan suatu permasalahan. 2. Bersifat empiris. Ilmu diperoleh dari dan sekitar pengalaman oleh panca indera. Ilmu sifatnya tidak abstrak, berdasarkan pengalaman hidup dan penelitian dapat menghasilkan ilmu. Contoh A. Penggunaan pembelajaran partisipasi didasarkan pada pengamatan bahwa keaktifan dan kreativitas peserta didik sangat memuaskan karena setiap siswa diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek. B. Penggunaan pembelajaran kooperatif dianggap efektif dalam menciptakan peserta didik untuk belajar bekerja sama ketika harus memecahkan suatu masalah, sehingga pada diri anak tumbuh rasa kebersamaan. 3. Bersifat umum. Hasil dari ilmu dapat dipergunakan oleh semua manusia tanpa kecuali. Ilmu tidak hanya dapat dipergunakan untuk wilayah tertentu, tetapi ilmu dapat dimanfaatkan secara makro tanpa dibatasi oleh ruang. Contoh, penggunaan model pembelajaran partisipatif ataupun pembelajaran kooperatif tidak hanya digunakan oleh seorang guru dalam mata pelajaran tertentu, tetapi dapat juga digunakan oleh guru lainnya dalam mata pelajaran yang berbeda-beda. Penggunaan media dengan memanfaatkan potensial lokal dalam pembelajaran dapat digunakan pada tempat-tempat tertentu sesuai dengan potensi lokal yang dimilikinya. 4. Bersifat akumulatif. Hasil ilmu dapat dipergunakan untuk dijadikan objek penelitian berikutnya. Ilmu sifatnya tidak statis. Setelah diperoleh ilmu tentang sesuatu, maka akan muncul ilmu-ilmu baru lainnya. Contoh A. Setelah muncul model pembelajaran partisipatif dan model pembelajaran kooperatif, muncul lagi model pembelajaran lainnya, misalnya model kontekstual learning. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sebagai kesimpulan, ilmu pengetahuan merupakan hasil dari proses mencari tahu, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari tidak dapat menjadi dapat. Dalam proses mencari tahu ini mencakup berbagai metode dan konsep-konsep, baik melalui proses pendidikan maupun pengalaman.
Ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan, namun bukan sebaliknya. Kumpulan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan. Kumpulan pengetahuan agar dapat dikatakan ilmu pengetahuan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang dimaksudkan adalah objek material dan objek formal.